Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tutorial elektronika dan otomasi industri untuk modul 1, yaitu mengenai ladder dan wiring diagram. Ladder diagram adalah bahasa grafis yang menunjukkan aliran logika antara input dan output. Ini merupakan gambar dari bentuk umum dari ladder diagram. Terdapat garis vertikal dan juga garis horizontal pada ladder diagram. Garis vertikal disebut dengan power relay, yang mana garis vertikal di sebelah kiri itu merupakan kutub positif yang disebut dengan power supply. Sedangkan garis vertikal di sebelah kanan adalah kutub negatif yang merupakan ground atau pemutus arus. Sementara itu, garis horizontal disebut dengan rang yang digunakan untuk menggambarkan logika kontrol dalam sistem kontrol. Pada rang terdapat simbol-simbol input dan juga output. Input pada ladder diagram ada yang berupa normally open dan juga normally close. Normally open adalah kontak yang secara bawaan dalam keadaan terbuka. Jadi jika pengaruh eksternal diterapkan pada kontak yang normally open, maka kontak tersebut akan menutup dan memungkinkan arus listrik untuk mengalir melalui rangkaian. Sedangkan untuk kontak yang normally close itu sebaliknya, dan outputnya berupa coil. Ini merupakan contoh dari ladder diagram. Jadi pada ladder diagram itu arus mengalir dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Lalu aturan lainnya pada ladder diagram untuk input itu dapat kita bentuk dalam keadaan seri ataupun paralel, sedangkan untuk output hanya bisa dalam keadaan paralel seperti ini. Artinya dalam satu rang itu boleh diisi lebih dari satu input, namun tidak boleh lebih dari satu output. Pada ladder diagram ini terdapat dua switch, dua coil relay, dua kontak relay yang mana satunya itu normally close, dan satunya lagi normally open, dan ada dua lampu. Ketika kita tidak memberikan tindakan apapun pada ladder diagram ini, maka lampu yang hidup itu adalah lampu 1, karena kontak relay di sini terhubung langsung dengan power supply, sehingga arus mengalir ke lampu 1. Namun apabila switch-nya kita tekan, maka arus akan mengalir ke coil relay 1 yang akan mengaktifkan kontak relay 1, dan kemudian kontak relay 1 yang awalnya itu normally closed akan menjadi normally open. Dan arus akan terputus di sini sehingga lampu 1 yang awalnya menyala menjadi mati. Ketika kita menekan switch 2, maka arus akan mengalir ke coil relay 2 yang akan mengaktifkan kontak relay 2. Maka kontak relay 2 yang semulanya normally open akan menjadi normally close, sehingga arus akan mengalir di sini. Lalu lampu 2 yang awalnya itu mati akan menyala. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel kebenaran ini. Tabel kebenaran adalah realisasi aktivitas pada ladder diagram. Untuk rumus banyaknya tabel kebenaran adalah 2 pangkat N. N merupakan banyaknya input pada ladder diagram. Pada ladder diagram ini berarti inputnya itu ada 2 karena ada 2 switch. Maka jumlah kemungkinan pada tabel kebenaran adalah 2 pangkat 2, atau ada 4 kemungkinan kondisi pada tabel kebenaran. Selanjutnya kita akan mengubah ladder diagram ini menjadi wiring diagram menggunakan software LiveWire. Ini merupakan tampilan awal LiveWire. Di sini kita dapat melihat apa saja komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian. Lalu kita bisa menutupnya dengan menekan ini, lalu dapat dikembalikan lagi. Untuk membuat wiring diagram, pertama-tama kita membutuhkan power supply. Di sini berupa baterai. Lalu pada soal kita lihat bahwa inputnya itu adalah berupa switch. Lalu kita ke input komponen dan memilih switch. Di sini ada beberapa jenis switch. Ini ada switch SPST atau single pole single throw seperti pada saklar lampu. Ini hanya ada satu aliran listrik, yaitu ketika dihidupkan saklarnya. Kalau misalnya SPDT switch menghubungkan dan memutuskan satu sambungan arus listrik pada dua arah sambungan, misalnya pada lampu jauh dan dekat di motor. Di satu posisi,
maka lampu dekat yang akan terhubung. Tapi jika kita pindahkan ke posisi lain, maka lampu jauhnya akan terhubung. Pada kasus ini kita menggunakan SPST switch karena kita akan membuat rangkaian pada lampu. Kita ambil sebanyak 2 buah sesuai dengan ladder diagram tersebut. Selanjutnya pada ladder diagram ada coil relay dan juga kontak relay. Namun pada wiring diagram itu berupa satu kesatuan yang bisa kita lihat di output komponen, lalu kita geser dan di sini ada dua jenis relay. Yang pertama itu ada SPDT relay dan DPDT relay. Kalau SPDT relay itu dapat mengalirkan atau memutuskan arus tergantung pada apakah relay aktif atau tidak. Sedangkan DPDT relay, setiap kontak dapat mengalirkan atau memutuskan arus untuk dua sirkuit yang berbeda. Maka pada kasus ini kita menggunakan SPDT relay. Kita dapat memutarnya sesuai dengan kenyamanan. Lalu untuk outputnya berupa lampu. Selain itu juga ada output lain seperti filament lamp, buzzer, loudspeaker, dan juga ada motor. Kita akan mengambil lampu ini sebanyak 2. Selanjutnya yang terakhir untuk menetralkan rangkaian dan juga membuat rangkaian itu menjadi tertutup, kita membutuhkan ground. Setelah semua komponen sudah kita dapatkan, maka kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah switch 1 akan kita sambungkan ke baterai atau power supply seperti pada gambar ini. Lalu switch 2 juga kita lakukan seperti itu juga. Selanjutnya untuk relay 1 itu terdiri dari coil relay dan juga kontak relay. Untuk coil relay-nya itu terhubung pada switch 1 seperti ini. Dan untuk kontak relay-nya terhubung langsung ke power supply seperti ini. Begitu juga dengan relay 2. Selanjutnya lampu 1 terhubung dengan kontak relay yang bersifat normally close. Maka kita akan menyambungkannya ke sini. Dan untuk lampu 2 terhubung dengan coil relay yang normally open. Maka kita hubungkan seperti ini. Terakhir, kita akan menyambungkan ground pada rangkaian-rangkaian yang terbuka. Hal ini bertujuan untuk menetralkan rangkaian dan juga membuat rangkaian itu menjadi tertutup. Dan apabila tidak kita beri ground, maka rangkaiannya tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan rangkaian ini dengan menekan tombol ini. Apabila tidak ada satupun switch yang kita tekan, maka lampu 1 akan menyala. Apabila hanya switch 1 yang kita tekan, maka tidak ada lampu yang menyala. Apabila hanya switch 2 yang kita tekan, maka kedua lampu akan menyala. Dan apabila kita tekan keduanya, maka hanya lampu 2 yang akan menyala. Hal ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat sebelumnya. Baiklah, sekianlah tutorial EOI untuk modul 1, ladder dan wiring diagram. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.